Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Pariha Ijuzia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi, saya akan membahas tentang fenomena rasisme yang terjadi di Papua untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Fenomena rasisme saat ini sedang hangat-hangatnya dan ramai diperbincangkan oleh warga di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di Amerika Serikat kemarin pada tanggal 20 Mei 2020, seorang pria kulit hitam yang bernama George Floyd ditangkap oleh polisi Minneapolis karena dianggap membeli rokok dengan uang palsu. Kemudian, polisi tersebut membunuh Floyd dengan cara yang cukup kejam, yaitu dengan menekan lutut kirinya di antara leher dan kepala Floyd selama 8 menit hingga Floyd kehabisan napas. Dan Floyd meninggal 1 jam setelahnya. Kematian Floyd tersebut memantik kemarahan warga dunia. Gelombang protes ada di mana-mana, tidak hanya secara langsung akan tetapi lewat sosial media, dengan tuntutan agar aparat negara lebih bersikap adil terhadap warga sipil, khususnya yang berkulit hitam. Dan bahkan sampai di Indonesia, walaupun tidak secara langsung, akan tetapi protes lewat sosial media banyak dilayangkan, sehingga tagar Black Lives Matter dan Black Out Tuesday menjadi viral. Kemudian, banyak warga negara Indonesia yang mengaitkannya dengan fenomena rasisme yang terjadi di Papua. Sebelum kita berbicara tentang fenomena rasisme di Papua, mari kita pahami dulu apa itu pengertian dari rasisme. Jadi, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian individu atau budaya. Bahwa ras tertentu lebih superior dan memilih hak untuk mengatur ras lainnya. Sedangkan ras itu sendiri adalah golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Jadi, jika kita menghina seseorang berdasarkan warna kulit, bentuk fisik, atau sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai rasisme. Fenomena rasisme ini bukan suatu hal yang baru dan bahkan sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman itu, mereka menganggap bahwa bangsa Yunani adalah ras penguasa dan ditakdirkan sebagai penguasa atas bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain tersebut sudah ditakdirkan untuk tanduk dan diperbudak oleh bangsa Yunani. Mereka memisahkan ras superioritas dan inferioritas dan membentuk gap yang tak terseberangi antar keduanya. Selain itu, kepercayaan terhadap mitos-mitos juga bisa menjadi penyebab munculnya rasisme. Misalnya seperti kepercayaan terhadap nenek moyang yang berasal dari dewa-dewa dan berbeda dari manusia lainnya, hingga timbullah sistem kasta. Paham rasisme ini tetap berkembang hingga saat ini, seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah perkembangan masyarakat dari suatu keadaan menuju tingkat kehidupan selanjutnya. Dan fenomena rasisme ini sendiri menjadi momok yang tidak terselesaikan di negara kita yang tercinta ini, khususnya fenomena rasisme yang terjadi di Papua. Perilaku rasis aparat negara dan warga sipil kepada orang Papua memang bukan hal yang baru. Misalnya pada tanggal 16 Juli 2016 kemarin, seorang mahasiswa asal Papua dipukuli dan ditangkap saat hendak mengikuti aksi protes. Dan dalam beberapa kesempatan, mahasiswa asal Papua seringkali ditolak saat hendak mencari indekos. Dan seringkali aparat negara datang menuju asrama mahasiswa Papua dengan berpakaian lengkap dan bahkan membawa gas air mata. Misalnya seperti kasus pada tanggal 16 Agustus 2019 kemarin, sekelompok personel TNI bersenjatakan lengkap menggedor asrama Papua di Surabaya. Alasannya mereka melihat ada bendera merah putih yang dipasang pemerintah kota Surabaya jatuh ke got. Pemerintah kota Surabaya memasang bendera merah putih di depan asrama mahasiswa Papua karena mahasiswa Papua dianggap tidak ingin memasang bendera merah putih setelah diperingati beberapa kali. Secara bertahap, Satpol PP dan Ormas datang dan mengepung asrama mahasiswa tersebut selama 24 jam. Bermacam makian bernada rasis diteriakkan massa sambil sekali melempari batu. Seperti yang Anda lihat di dalam video, massa meneriakkan kata-kata rasis, misalnya seperti mohon maaf monyet dan bau dan sebagainya, yang itu tidak sepatutnya diteriakkan oleh aparat ataupun warga. Mereka melakukan hal tersebut tanpa melakukan pendekatan secara hukum.
Dan menurut saya orang-orang itu cenderung memberikan solusi secara cepat, tetapi bukan solusi yang benar. Mengapa mereka tidak menanyakan dulu alasannya, mengapa mereka tidak mau memasang bendera, baru diberikan solusi, bukan malah langsung menancapkan bendera merah putih di depan asrama tersebut. Mungkin mereka merasa bahwa mereka selalu dianaktirikan, selalu dikucilkan dimanapun mereka berada, hanya karena mereka berasal dari Papua. Mereka juga tentu saja tidak mau dibilang gak cinta sama Indonesia, akan tetapi mereka punya masalah saja sama apa yang Indonesia beri buat mereka. Dan hal yang mendasari itu semua menurut saya adalah stereotip atau stigma yang terlanjur negatif yang melekat pada diri masyarakat terhadap orang-orang Papua, sehingga hal tersebut sangat sulit dihilangkan dan bereaksi berlebihan apabila menyangkut orang Papua. Stereotip yang terlanjur negatif ini yang mendorong masyarakat bersikap diskriminatif terhadap orang-orang Papua. Hal tersebut terus berkelanjutan, maka konflik antara pemerintah dengan Papua tidak akan terselesaikan. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dalam bukunya yang berjudul Papua Roadmap, setidaknya ada 4 hal yang menjadi sumber konflik di Papua. Yang pertama yaitu marginalisasi dan tindakan diskriminatif terhadap orang asli Papua disebabkan oleh perkembangan ekonomi, kebijakan kultural, dan migrasi ke Papua sejak tahun 1970. Selain itu, masyarakat Papua memiliki pandangan bahwa ketika mereka mengekspresikan budayanya, hal tersebut akan dilihat sebagai bentuk separatisme atau perlawanan terhadap negara. Kesan kecurigaan negara terhadap budaya Papua ini diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 yang melarang penggunaan simbol-simbol kultural tertentu. Sumber kedua adalah gagalnya pembangunan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Sebagian masyarakat Papua tidak merasakan manfaat atau dilibatkan dalam pembangunan di Papua, utamanya terkait eksploitasi sumber daya alam. Mereka selalu merasa sumber daya alamnya dikeruk, sedangkan mereka tidak merasakan manfaat apa-apa. Hal ini bisa dibuktikan dengan sumber daya manusia di Papua menjadi peringkat yang terendah di Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab kenapa masyarakat asli Papua sulit bersaing dengan warga pendatang. Selain itu, pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dinilai lebih didasari oleh keperluan untuk menjaga integrasi wilayah nasional dan untuk memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian Indonesia. Sumber ketiga berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan politik antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Terakhir, tidak diselesaikannya kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu yang dilakukan oleh aparat pemerintah baik TNI maupun Polri, menyebabkan terus terpeliharanya dendam dan prasangka buruk masyarakat Papua terhadap pemerintah. Dengan begitu banyaknya konflik yang terjadi di antara pemerintah dan Papua, jangan sampai hal tersebut membuat Papua ingin lepas menjadi bagian dari negara kita ini. Pemerintah perlu melakukan upaya tegas untuk menghentikan praktek-praktik rasisme yang terjadi di negara kita ini. Memang, dengan beragamnya suku, bangsa, budaya, dan bahasa yang ada di negara kita ini, negara Indonesia termasuk negara yang rawan akan konflik. Akan tetapi, bagaimana dengan keberagaman itu semua, kita bisa menjadi ally yang baik. Kita bisa menjadi sekutu yang hidup damai dan harmonis di antara perbedaan-perbedaan itu. Hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah stop being racist, karena tanpa sadar kita sering melontarkan kata-kata yang bernada rasis. Yang maksud kita itu adalah sebagai bahan bercandaan, tetapi itu adalah kalimat rasis. Jadi stop gunakan kalimat-kalimat tersebut sebagai suatu bahan bercandaan, dan bahkan itu tidak lucu kalau mungkin orang yang menerimanya itu tidak terima akan hal tersebut. Dan apabila kita di dalam satu komunitas ataupun keluarga, kita menemukan seseorang bersikap rasis, kita perlu call out dan kita perlu menegurnya. Tidak cukup kalau kita hanya mengklaim diri kita itu adalah anti rasis, tapi kita perlu melakukan aksi untuk menghentikan rasisme tersebut. So mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah nonton.